Halo semua, balik lagi sama aku, Oil di Sensor Senjanesia Horor. Nah hari ini aku nggak sama Rina ya teman-teman, karena Rinanya ada acara. Tapi tenang aja, aku udah ada satu tamu ya, anaknya cantik, menarik ya gitu ya, buat nemenin kita semua. Siapa lagi kalau bukan Ewi? Halo semuanya, aku Dewi. Halo Kak Dewi. Halo Kak Oil. Nah gitu, kita nggak perlu bijingan, kita langsung mulai aja ya. Aku ini mau cerita sama Kak Dewi gitu kan. Cerita apa tuh Kak? Aku kan suka ya nonton film ya, tapi sampai saat ini film-film yang aku tonton itu kalau di bioskop, khususnya film Indonesia, itu banyak kan film-film yang horor gitu. Kenapa film horor? Karena film horor itu di sana slotnya banyak banget gitu. Pasar Indonesia itu untuk film horor sendiri itu masih sangat menjanjikan. Pasarnya banyak yang suka gitu. Jadi pasti horor lagi. Nah, horornya identiknya kayak gimana tuh? Identiknya itu lagi-lagi kalau nggak kesurupan, terus santet, tumbal, gitu aja berulang terus. Iya, seputar itu aja ya. Nah, hari ini teman-teman, kita bakalan bahas dikit soal kesurupan sebelum masuk ke cerita ya. Jadi, buat teman-teman nih yang kepo gitu, aku sebenarnya pengen tanya sih sebenarnya, Kak Dewi percaya nggak sama orang yang kesurupan? Agak sedikit percaya sih. Percaya kayak gimana tuh Kak? Kayak kalau ada historisnya, ya percaya. Kalau nggak ada bukti itu kayak masih ngambang gitu loh Kak. Oh bisa sih dia kerasukan gitu? Oh gitu ya. Karena teman-teman, sebenarnya kerasukan sendiri itu bisa loh dijelaskan secara medis. Jadi setauku, kerasukan itu adalah satu gangguan mental gitu. Tapi aku lupa ya nama gangguan mentalnya itu apa. Buat teman-teman yang kepo sudut pandang medis seperti apa, kalian coba deh baca jurnal gitu buat nambah wawasan gitu. Nah, lanjut nih Kak. Karena kita bahas seputar kesurupan, kemarin ada teman-teman yang request, iya di kolom komentar ada yang request minta cerita horor, pengalaman pribadi seputar kampus gitu. Tapi karena aku sendiri selama di kampus gak ada kisah horor, Sama sih Kak. adanya itu kisah-kisah dulu waktu SD. Ya. Jadi aku bakalan kasih 1-2 cerita buat kalian semua. So, kalian penasaran? Penasaran banget dong pastinya. Yuk kita mulai aja di Sensor Senjanesia Horor. Oke, kita mulai dari aku dulu ya ceritaku. Oke. Kejadian ini tuh waktu SMP. Jadi aku dulu SMP itu join organisasi namanya OSIS, tahu kan? Kelihatan banget sih Kak. Oke. Nah, tapi kelas 7 waktu aku join OSIS, aku tolak. Giliran aku coba lagi di kelas 8, keterima alhamdulillahnya. Nah, terus setelah keterima OSIS itu pasti ada tahap yang namanya LDKS. Iya. Ya, latihan dasar kepemimpinan. Ya, oke, itulah pokoknya. Nanti kalian searching sendiri ya LDKS itu apa. Oke. Sorry, Kak. Nah, sebenarnya itu klise sih cerita-cerita LDKS yang kesurupan. Nah itu aku nggak ngalamin, tapi aku menyaksikan adik kelasku. Jadi waktu itu LDKS aku kelas 9, aku jadi senior. Nah FYI kalau kelas 9 itu aku nggak bayar full karena emang aku tuh dijadikan panitia di sana. Aku ngebimbing adik-adik buat ke villa. LDKS itu villa di dataran tinggi. Villanya sendiri waktu aku jadi senior dan jadi peserta itu sama. Karena emang biasanya itu SMP ku kalau LDKS ya udah di situ aja gitu, nggak pernah berubah-ubah gitu. Mungkin karena budget atau gimana, aku juga nggak paham. Nah terus aku ingat banget nih waktu aku masuk ke villa itu kan aku suruh nutup mata adik-adik ya. Aku sendiri nggak tutup mata karena ya panitia kan gitu. Aku ingat banget ketika aku mau ke villa, mau berangkat itu ibuku ngasih wejangan gitu. Mbak kalau ke tempat baru atau ya, ke tempat manapun yang itu bukan tempat kamu harus bismillah, salam gitu. Kamu harus hormat gitu. Jaga sikap kayak gitu ya. Wejangan orang tua gitu. Dan aku setiap ke tempat baru itu emang aku lakuin. Jadi apapun itu aku bismillah. Karena aku sendiri juga tahu di mana bumi bijak itu
apa sih, pokoknya dijunjung gitu dah, gitulah, adalah peribahasa kayak gitu. Intinya kalau misalnya kamu dimanapun ya adab itu harus dijaga gitulah. Nah, masuk villa itu masih sama suasananya, kondisinya itu masih sama. Jadi enaknya tuh kayak gini, di sini itu villa khusus peserta buat yang cewek-cewek gitu. Sini ada kolam renang, sini itu ada villa, tapi villanya itu khusus untuk guru sama yang cowok. Jadi lantai 1 itu guru, yang lantai kedua itu cowok. Oh gitu. iya, dipisah ya kayak. Di sampingnya itu ada tempat makan, jadi kita makan di situ bareng. Terus kayak selamat makan sayang, kayak gitu-gitu, tradisi-tradisi kayak gitu kan. Biasa lah ya. Agak flashback dikit ya, jadi kangen. Nah, terus setelah sampai situ kita bagi nih, job desk panitia, ada yang ngebimbing adik-adik, ada yang buat mempersiapkan tempat mereka tidur. Jadi kan biasanya dibagi tuh, jadi nanti ditempelin semuanya nih, kamar sini. Nah, lantai pertama yang cewek itu ada 2 kamar, lantai kedua ada 2 kamar, dan yang terakhir lantai ketiga itu aulanya kosong karena itu khusus untuk acara kegiatan. Jadi materi itu ditaruh di aula semua. Nah, belakangnya dari villanya cewek itu tadi, di sebelah sini ya, itu ada musola. Di samping musola itu ada toilet. Awan toilet yang jejer-jejer gitu, 1, 2, 3, bilik-biliknya itu nempel ke musola gitu. Oh, jadi satu. Satu. Nah, villa itu tadi satu kesatuan itu dikelilingi sama pohon-pohon ya, namanya juga di dataran tinggi ya. Ya, Indonesia benar-benar vibes-nya itu kayak kita lagi tengah hutan gitu sih. Dikelilingi pohon. Iya, gitu. dikelilingi pohon karena ya itu deket sama tempat kemah gitu-gitu. Emang biasanya dipakai gitu. Nah, setelah kita ngebagi itu, kita mulai acara. Hari pertama itu berjalan dengan lancar, dari pagi sampai malam itu semuanya excited, happy lah ya. Namanya juga masih hari pertama gitu. Jadi keinget lah masa-masa itu, masa-masa indah. Ya, full energi. Semua itu sama panitia diperlakukan sama gitu. Tapi aku notice satu, adik kelasku cowok yang inilah dia yang jadi tokoh utama di cerita kita ini, namanya Rio. Jadi Rio itu anak yang lemah lembut, baik gitu kan. Iya. Saking baiknya dia dan saking lembutnya dia, dia banyak banget temen cewek daripada cowok gitu. Biasanya gitu ya. Iya, biasanya gitu. Dari pagi sampai malam itu kan sebenarnya lancar-lancar aja ya. Tapi ketika maghrib ya, si Rio sama teman-teman itu main air di pinggir kolam gitu. Jadi jadi satu cowok si Rio, terus 3 cewek gitu. Jadi intinya 4 orang lah. Karena itu maghrib, harusnya kalau di London itu sholat berjamaah ya kan, biasanya kayak gitu kan. Ditegur lah sama panitia cowok, Rio, ayo kita sholat gitu ya. Ayo teman-teman yang lain juga, ayo kita sholat gitu ya. Kalian itu bukan sholat, tapi malah main air di sini gitu kan, nggak sekalian rundown. Pertama, yang kedua, ini maghrib bro, iya gitu kan. Akhirnya setelah dapat teguran itu, ya udah dia tetap ikut materi di atas. Kan udah selesai sholatnya, udah selesai, kita semua ke atas ikut pematerian sampai jam 10 lah. Hari keduanya lancar tuh, pagi menjelang sore aman, maghrib. Nah, si Rio ini berulah lagi. Kali ini dia duduk sendiri di tangga cewek ya. Villanya cewek, duduk sendirian di lantai 1. Itu tangga mau ke lantai 2. Di dekat situ ada tanaman melati. Jadi kan harum banget. Setiap kali aku lewat ke situ juga harum banget karena kamarku sendiri itu lantai 2 gitu kebetulan. Waktu itu maghrib ya, lagi-lagi maghrib dia duduk situ bengong sendiri ya. Seperti biasa, kakak panitia, aku sendiri tuh juga ngingetin, ayo sholat gitu, sholat gitu. Setelah sholat, kita ada agenda, apa namanya? Kita renungan malam. Renungan malam. Sebenarnya waktu itu ada agenda jurit malam, tapi karena kemarin waktu aku yang jadi peserta itu ada kejadian juga, akhirnya itu ditiadakan. Oh, takut ulang lagi gitu ya? Iya, takut keulang lah. Akhirnya ya udah kita fokus renungan malam. Renungan malam ya kita ngelingkarin apa sih namanya? Duduk melingkar kan? Iya, duduk ngelingkarin api unggun. Terus kita sedih-sedih ingat orang tua, kita doa buat orang tua. Setelah itu kita happy nyanyi kayak gitu lah. Lisanya renungan malam. Iya. Iya. Terus karena
kita udah selesai renungan malam, lanjut materi. Kalau malam kan materinya di aula atas. Naiklah kita semua di atas. Nah, Rio and the Gang ini berulah lagi. Kali ini Rio itu awalnya ikut ke aula, tapi terus dia izin lah. Kalau izinnya nggak satu orang, nggak ramean. Ya udah gengnya itu Iya, ramean. Dia izin turun, tetap diikutin, diawasin sama panitia, tapi abis itu panitia langsung ke atas karena kelamaan dia di bawahnya. di toiletnya kan masing-masing kamar-kamar gitu kan. Akhirnya ditinggal sama panitia, dia nggak balik-balik sama teman-temannya, malahan dia renang sama teman-temannya itu berempat, acara sendiri ya. Iya, dia bikin acara sendiri. Setelah mereka renang-renang, kita kan dari lantai atas aula itu kan notice, dari bawah tuh tahu kalau ada yang renang tuh tahu, kelihatan gitu. Panitia langsung turun cepet-cepet, langsung si anak 4 itu langsung disidang di villa yang ada guru gitu, di lantai bawah ada hallnya gitu. Guru nasehatin lah sewajarnya, guru gimana. Tapi setelah itu yang 3 cewek ini ditaruh di kamar cewek gitu kan, balik ke villanya cewek-cewek karena acaranya udah selesai juga gitu. Semuanya siap-siap buat istirahat gitu. Masih ada sih kayak cerita-cerita gitu lah, masih wajar lah ya. Mereka siap-siap buat tidur, semuanya tuh masuk ke kamar masing-masing. Tapi si Rio ini dia nggak langsung ke kamar, dia ke kamar bentar, tapi habis itu dia bengong. Ya, masih bengong aja gitu di depan. Sendiri ya? Iya. Habis itu waktu diajak ngobrol sama panitia, udah lama, tiba-tiba si Rio ini surupan. Nggak tahu triggernya kayak gimana. Tiba-tiba ya wes dia jerit-jerit sendiri gitu. Aku nggak tahu. Takutnya dia tuh cuma ngeprank gitu loh. Kan dia usil kan dari awal. Nggak percaya sih temanku itu. Temanku itu nggak percaya awalnya. Tapi karena ada guru yang notice, dia anak kenapa gitu? Ala Pak bercanda paling Pak gitu, kayak gitu. Tapi akhirnya itu keterusan, dibiar gitu terus gitu kan. Enggak, ini enggak bercanda, ini serius juga gitu ya. Iya, ini serius. Akhirnya ya udahlah, coba dikeluarin. Udahlah mulai tuh bahasanya tuh beda-beda gitu. Suaranya tuh beda-beda gitu. Tapi yang paling itu cewek. Ya, ada waktu itu suara cewek. Nah, si apa namanya? Si guru sama pembina cowok itu kan heboh di villa mereka kan. Nah, villa kita aman-aman aja gitu. Waktu itu entah salah satu temanku, namanya siapa ya? Salsa kalau nggak Cantika. Dia itu ada keperluan, mau ketemu guru. Akhirnya dia kesana kan. Dia kesana nemuin guru, entah itu bahas apa nggak tahu. Lah, dia tahu lah itu kalau ada si Rio itu kesurupan, lagi heboh itu, hektik semua. Ya karena tahu kondisi, si Salsa tuh balik ke kamarnya. Tapi waktu dia balik, ketiga temennya si siapa namanya Rio itu, dia ikut kesurupan. Jadi kayak di lantai bawah itu hektik banget. Mereka tuh heboh semua. Jadi lantai bawah itu kosong. Mereka semua pindah ke guru sama di villa guru itu. Semuanya kumpul di situ. Aku yang kebetulan jadi pengawas di lantai 2, kita nggak tahu kondisi itu sama sekali. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya mereka kesurupan atau gimana, kita nggak tahu sama sekali. Karena kan udah mau tidur kan, Proses istirahat. Tapi kocaknya adalah kita itu antara kamar 1 sama kamar 2 itu secara spontan itu dibuka. Jadi kamar 1 sama kamar 2 itu ada pembatas pintunya. Itu sama temanku yang di kamar samping itu dibuka. Dia bilang, "Ayo kita ngaji," gitu. Tiba-tiba kayak gitu. Kenapa tuh? Terus aku bilang, "Kenapa?" Diam lah bentar aja dia bilang gitu. Terus aku sama Asma tuh diam. Terus kita semua lihat-lihatan dan kita sadar satu hal. Dari tadi itu ada suara berisik banget. Kita kira suara dari bawah gitu. Tapi ternyata enggak, itu suaranya dari atas. Soalnya tadi kan yang di bawah kosong ya. Iya, tapi sebenarnya kita kan nggak tahu. Nah, kita tahunya kalau kamar bawah kosong itu ada temen cowok, panitia cowok itu ngehubungin temanku yang samping itu. Dia bilang kalau semisal enggak kok, kamar kita apa namanya aman-aman aja ini. Si Cantika sama si Salsa nggak ada di bawah gitu. Mereka lagi sama kita gitu. Serius gitu. Ternyata aku sama temanku itu udah hampir marah gitu kan, karena ini udah capek banget mau tidur tapi kok nggak tidur gitu, berisik. Kita kira itu lantai bawah yang berisik, ternyata lantai atas. Gimana aula itu udah kosong, udah lampu mati, lampunya udah mati kan. Ini kayak gitulah. Jadi waktu itu kita yasinan
langsung ya. Tahu kan pakai HP gitu kita baca Yasin, kita baca ayat kursi bareng-bareng, kita nggak tidur. Tapi aku nyuruh adik-adikku tuh tidur aja biar aku aja sama temanku Kakak yang lain gitu. itu kita aja yang jagain gitu. Jadi hari kedua bener-bener chaos, se-chaos itu. Besoknya kita nggak jadi full 3 hari teman-teman, tapi kita setengah hari aja gitu. Jadi acara hari ketiga itu benar-benar dipadetin, ada banyak kegiatan yang emang dibuang gitu. Akhirnya setelah itu kita beres-beres persiapan pulang. Nah, kan dari awal tuh aku nggak tahu ya kejadiannya itu seperti apa. Aku nggak tahu kalau ternyata Rio dan teman-temannya itu kesurupan, bahkan temanku sendiri salah satu juga kesurupan. Aku nggak tahu itu. Aku baru tahunya ketika aku tanya gitu kan. Waktu pulang tuh aku tanya, emang ada apa sih? Kok acaranya tuh sampai jadi setengah hari doang gitu, dua setengah hari gitu kan? Kenapa gitu? Baru aku ceritain kalau ada si Rio sama teman-temannya kesurupan. Terus aku tanya, loh kok bisa gitu loh. Padahal perasaan padahal perasaan juga ya udah dia paling usil-usil gitu kan. Ya karena usilnya itu, karena dia dari awal itu nggak hormat, maksudnya nggak sopan santun di situ, nggak tahu adab gitu di situ, kurang menghormati, jadinya penunggu itu marah gitu, seolah kayak nantangin. Terus juga si Rio sama teman-temannya itu kan setiap mereka main itu kan maghrib ya. Iya, waktu yang sakral gitu. Iya, maghrib itu waktu yang sakral. Aku jadi ingat juga episode pertama kita Sorop. Buat kalian yang belum nonton ya jangan lupa nonton, karena itu juga bahas terkait Sorop, dimana itu maghrib ya, menjelang maghrib. Ayo jangan lupa nonton teman-teman. Wajib sih biar kalian paham maksud dari cerita ini tadi gitu. Iya, jadi Ada kaitannya. tetaplah maghrib itu jadi waktu-waktu sakral, dimana ada tuh kayak pantangan jangan keluar maghrib kayak gitu-gitu, jangan. Oh nggak mau nggak percaya ya kejadian kan. Iya, betul. Oke, cerita pertama dari aku udah selesai nih. Selanjutnya cerita dari kamu, pasti ada dong. Ada sih. Oke, untuk cerita dari Kak Dewi nih akan ada di episode selanjutnya ya. So itu cerita dari aku. Cerita selanjutnya bakal dibawain sama Kak Dewi. Ada dong? Ada. Oke, ada. Kalian penasaran? Penasaran pastinya. Oke, stay tune terus di Sensor Senja Nesia Horror.